Teman Indika, seperti biasa di hari Kamis jam 8 malam ini kita berjumpa lagi di Talkative Talking About Automotive. Hari ini saya Anto Lutano mau ngobrol-ngobrol sama seorang chef profesional yang namanya udah sering banget kita dengar dan punya banyak karya di bidang kuliner. Eits, tapi jangan salah teman Indika, chef yang satu ini juga jago banget motorannya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Junior Rorim Pandey atau yang sering kita sebut Chef Juna. Apa kabar, Chef? Halo, malam baik. Malam. Sehat selalu ya, Chef ya? Sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja, Chef, selama pandemi ini? Selama pas awal mula mula pandemi itu jujur menikmati nggak ngapa-ngapain di rumah. Enjoying. Jadi 2 bulanan lebih benar-benar di rumah tuh. Keluar rumah yang penting-penting tuh cuman 2 kali apa 3 kali gitu karena urusan penting lah. Satu telepon dan lain sebagainya. Selebihnya di rumah aja. Jadi bersyukur punya waktu lenggang sih. Bisa berkebun, terus sempat jadi giat olahraga di rumah, terus biasa Netflix maraton. Terus kegiatan motorannya berhenti juga atau lanjut terus? Kemarin sempat berhenti. Sempat berhenti juga ya? Baru bulan lalu sempat ke Bandung sebentar, grup kecil gitu ya. Oh, oke. Ini kalau saya lihat data-datanya kan namanya Junior Rorim Pandey. Terus sekarang dipanggilnya Juna, itu bagaimana ceritanya, Chef? Oke, nama lengkap Junior John Rorim Pandey. Oke. Nah, jadi mungkin Juna itu dari Jun ya, junior kan? Jun. Terus mungkin orang kita susah gitu, cuman Jun gitu, nggak 2 silabus. Jadi ditambahin lah. Jadi Juna gitu ya. Juna. Nah, awalnya itu panggilan keluarga aja di rumah. Oh, panggilan kecil. Terus nggak tahu gimana pas SMA itu baru mulai keluar tuh. Teman-teman SMA baru mulai tuh. Mungkin karena banyak yang nongkrong di rumah kali ya. Oh, jadi mulai dah tuh ikutan Juna. Akhirnya keterusan. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Nama panggung ya, Chef Juna. Nah, kalau lihat lagi dari Instagramnya, kayaknya MasterChef udah mau jalan lagi. Gimana persiapannya, Chef? MasterChef actually sudah jalan. Udah jalan? Udah kemarin itu syuting 2 episode. Sudah mulai 2 episode. Oke. Persiapannya sangat ribet. Memang repot banget lah ya dengan pandemi ini. Semuanya disterilisasi, kru juga dengan peserta semuanya di swab dan rapid berkala. Jadi setelah swab baru mereka dikumpulin untuk bisa dikarantina setelah hasilnya negatif. Dan setelah kita mulai seperti itu, kita juga juri-jurinya adalah rapid berkala. Jadi seminggu sekali di rapid. Akan tetapi jika kita dalam kondisi sakit, siapapun juga itu ya, baik kru, peserta atau judges, ya semua yang include di produksi itu, jika ada gejala demam atau flu, kayak saya minggu lalu, demam, kebetulan tiba-tiba demam dan flu, badan sih nggak sakit, tapi ya demam aja gitu sama flu, itu RCTI sama produksi dari MasterChef nggak main-main ya lah. Jadi memang kita punya kerjasama dengan salah satu rumah sakit, mereka langsung kirim dokter dan perawat. Jadi saya di rumah didatengin sama perwakilan dari MasterChef, RCTI, juga dari dokter dan perawat dari rumah sakit tersebut, langsung di swab dan di rapid di rumah. Oh, jadi protokol COVID-19-nya tetap dijalankan. Banget. Ya? Saya aja sampai kaget gitu. Wah, beneran disamperin ke rumah gitu loh, sama mereka, di service seperti itu gitu loh. Jadi memang benar-benar menjaga ya. Gitu. Betul, buat kebaikan semua orang lah ya. Ya. Chef Juna, kan dikenalnya sebagai sosok yang galak, tegas, disiplin, profesional.
Nah, Ya. ini karakternya terbangun karena waktu muda. Wah, sekarang masih muda juga kan? Chef Yuna ini punya geng yang namanya Bad Bones yang selalu mengendarai Harley Davidson atau gimana nih? Tolong ceritain dong. Eh, enggak, sebenarnya memang saya sebenarnya memang disiplin dari dulu ya. Dari kecil tuh Hmm, memang dididiknya keras. ya. Cuman remaja, SMP, SMA dan kuliah udah ya namanya remaja lah ya. Anak Ya. muda mulai mulai bandel ya. Oh, oke. Ya. Tapi kalau kita ngomong soal disiplin dan kerja tegas, profesional itu karena memang dasarnya waktu kecilnya memang udah disiplin. Ya. Jadi pada saat itu kan terjadi pada saat 97 saya ke Amerika itu Ya. dan mulai kerja di akhir 97 awal 98 itu. Jadi apa namanya tuh ya? Kepribadian disiplin itu kepake terus gitu loh. Jadi karena kecilnya sudah terdidik seperti itu, pada saat mulai bekerja, jadi itu benar-benar diterapkan secara tidak sengaja gitu loh. Hmm, Jadi justru kalau menurut ya. saya malah modal yang bagus ya sebenarnya. Betul, betul. Dan pada saat pertama kerja di luar dan di restoran itu kan nggak main-main ya. Di situ saya kan antara hidup atau mati gitu loh urusannya gitu. Jadi karena kan sempat susah. Ya. Memang susah, bukan sempat susah. Ya. Awalnya memang susah. Terus tiba-tiba dapat pekerjaan yang lumayan. Dan Ya. awal mulanya juga kita bekerja itu masih illegal immigrant. Jadi Oh, belum ada green ilegal. card, permanent Ya, residence, belum ya ada itu ya? belum. Nah, jadi kita harus bersungguh-sungguh gitu loh kerjaan. Nah, disiplin itu sangat membantu. Nah, karena kalau kita tidak disiplin atau gimana, kerja yang nggak benar kan nanti ya misalnya dikeluarin kan susah nyari kerja. Nggak segampang orang yang legal gitu loh maksud saya. Ya. Jadi itu pertaruhannya di situ. Jadi untunglah Hmm. punya modal kecilnya disiplin. Oh ya, oke. Nah, dulu kan pertama kali punya motor Harley Davidson waktu umur 17 tahun ya, Ya, kira-kira ya. waktu itu Kenapa 92, 93 deh. Ya. kenapa milihnya Harley Davidson dan terus kemudian punya geng namanya Bad Bones? Oke, jadi kenapa Harley Davidson? Wah, ya langsung aja deh. Ya, Kita generasi saya lahir tahun 75 kan. ya. Kita besar dengan hard rock, ya, Ya. Guns N' Roses, Poison, all that stuff gitu ya. Mereka rock pakai spandex, tapi memang berandalan gitu loh. Ya. Kelihatannya pretty tapi bajingan semua kan zaman dulu tuh. Ya contohnya Sebastian Bach gitu-gitu Ya, kan ya. pada ya laki banget lah meskipun pakai spandex. Nah, Ya, itu ya. kan eranya mereka itu rebel dan juga Harley Davidson. Oh, oke. Ya, Nah, ya, jadi ya. itu memang ya boleh dibilang Harley Davidson di mana-mana lah gitu loh. Pop culture-nya. Panutannya Nah, waktu itu. betul. Nah, itu Oke. kan semua rocker ya yang kita tahu ridingnya itu Harley Ya, ya. Davidson. Sampai Terminator 2 pun is Fat Boy yang keluar kan. Ah, ya, ya. Jadi memang tidak sengaja kiblatnya ke sana. Udah gitu juga waktu kecil saya sangat mengidolakan aktor Mickey Rourke. Mickey Rourke, ya, ya. Nah Ya, itu kan ya. wah itu berandalan banget lah, udah Harley banget lah gitu loh. Ya, ya, ya. Dia bukan Hells Angels tapi dia sangat disegani sama Hells Angels gitu loh. Ya. Temenan sama si Chuck Zito dan kawan-kawannya lah itu. Nah, jadi memang kiblatnya mau jadi suka aja memang dengan Harley dan juga memang bentuk motornya ya tanpa mengurangi rasa hormat merek lain ya. Kalau kita gambar motor ya bentukannya kayak Harley gitu loh. Oh, oke. Kalau Bad Bones sendiri? Bad Bones sendiri itu sebenarnya lucu ya. Jadi saya kan masih anak bawang nih, baru pindah ke Jakarta 93, kuliah di Teknik Perminyakan Trisakti, terus bawa motor yang dari Bali.
Terus di Jakarta belum ada teman yang anak Harley. Tiba-tiba teman baik saya di Bali, sesepuh Harley Bali juga, Wayan Jepang itu bilang, kamu kalau ada kerusakan, ada perlu apa-apa, di Jakarta kamu hubungi ini. Namanya Yance Efnusi. Ya, akhirnya saya hubungin. Ternyata beliau sesepuh Harley Jakarta Indonesia gitu loh. Oh, oke. Yang memang awal mula itu motor saya Sportster 57. Jadi memang motor kuno, motor antik ya, motor tua. Jadi memang hanya mekanik-mekanik tertentu lah pada zamannya yang memang benar-benar jagonya. Suatu hari motor saya ada masalah dengan koilnya, akhirnya saya bawa ke sana di daerah Kebonanas. Dulu belum banyak juga yang punya Harley ya? Belum. Apalagi waktu saya kuliah Tahun 93 di ya? Sakti dulu, 93 yang bawa Harley ke kampus cuma 2 orang. Nah, jadi sering nongkrong di tempat Yance, yang sekarang boleh dibilang seperti kayak bapak angkat saya gitu, karena saya tiap hari di sana kan. Nah, beliau sama saya tuh sama, sukanya tengkorak gitu. Sekarang memang semua orang bilang semua banyak yang suka tengkorak gitu. Kalau kita memang dari dulu sukanya tengkorak. Dan pada zaman itu, ini nggak banyak yang tahu. Pada zaman itu ada aksesoris Harley ya untuk motor ya, bukan apparel baju bukan, tapi lebih ke aksesoris motor. Itu ada yang merek Bad Bones. Oh, dari situ ceritanya. Dan itu semua tentunya berbentuk tengkorak lah, print tengkorak. Jadi motor saya, akhirnya saya punya motor yang agak baruan lah tahunnya, 94. Akhirnya motor saya dan motor dia itu semuanya full tengkorak. Gitu. Nah, yang nongkrong di rumah dia / bengkel, waktu itu mungkin ada sekitar intinya berapa ya, 13-an orang lah. Gitu. Kita sering nongkrong situ, sering jalan bareng. Akhirnya orang-orang bilang, oh ini anak-anak Bad Bones nih, Bad Bones gitu. Jadinya gitu ya. Jadi ceritanya Bad Bones adalah karena Chef Juna dan teman-temannya suka banget gambar tengkorak. Kita berdua terutama tuh. Yang kemudian ada apparel yang brandnya Bad Bones ya. Betul. Gitu ya. Awal mulanya di situ. Nah, jadi begitu teman-teman Indika awal muasalnya. Dari muda kan udah suka motoran nih. Terus kabarnya sampai pernah jual motor kesayangan untuk sekolah pilot di Amerika dan udah dapat lisensi juga. Betul. Nah, terus kemudian itu gimana ceritanya tuh? Ya, itu jadi tahun 97 itu. 97. Jadi kan bandel nih, kuliah nggak beres-beres. Ini kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta nggak beres-beres. Perminyakan Trisakti, ketua angkatan lagi. Ya, ketua angkatan minyak Trisakti angkatan 93. Nah, jadi bandel nih, nggak beres-beres kuliah. Tiap hari ke kampus, tapi pokoknya bandel aja lah. Itu kan udah lumayan tuh, dari 93 ke 97, udah 3 tahunan. Ya. Akhirnya mikir gitu, ini mau jadi apa gitu. Mau re-enlist gitu, maksudnya mulai lagi jadi daftar baru, jadi angkatan baru, juga percuma kalau memang ya kasarnya kepribadiannya bandel, lingkungannya bandel gitu ya. Tanpa go into details gitu ya. Jadi saya mulai sadar aja kayaknya mesti keluar daripada lingkungan ataupun atmosfer ini gitu loh. Sekuat-kuatnya kita untuk ingin berubah, jika kiri kanan atau semuanya seperti itu akan repot. Nah, itu pemikiran saya. Akhirnya ya motor satu-satunya itu waktu itu udah Heritage Softail Special tahun 94. Itu akhirnya saya jual. Saya jual untuk biaya sekolah di Amerika. Nah, kebetulan nyokap waktu itu kan travel agent. Nah, beliau suka ada pameran-pameran gitulah di JHCC gitu. Terus suatu hari ada pameran mengenai pendidikan di luar negeri gitu. Nah, salah satunya adalah sekolah pilot tersebut.
Dengan misalnya waktu itu $20.000 gitu ya, $20.000 itu kita bisa berangkat ke Amerika, dapat housing selama 6 bulan, dan juga pendidikan sampai kita mendapat commercial multi-engine license pilot, yang pulang-pulang mendapat 250 jam terbang. Nah, dengan commercial multi-engine license pilot tersebut dan jam terbang 250 di logbook, itu kita bisa mendapat kerja di airline di Indonesia. Oke, Memang tidak langsung terbang, di hire nanti saya kalau nggak salah kita mesti ganti license-nya dulu karena FAA sama Indonesia tuh agak beda. Terus nanti sama mereka disimulatorin lagi, dibelajarin lagi, terus pas mau pendidikan terbang lagi. juga, betul. Dan juga jadi anak monyet dulu, jadi orang ketiga tuh yang di kokpit tuh. Oh iya. Nah, jadi niatnya seperti itu. Cuman kenyataannya ternyata nggak sampai selesai juga karena uangnya udah keburu habis. Jadi memang motoran juga. Di sana ternyata motoran juga. Enggak. Oh, enggak. Karena baik-baik jadi Oh, di orang sana teladan. Kalau mau riding sewa di dealer. Oh, oke. Jadi ternyata terbang itu tidak bisa seperti yang diiklankan. 6 bulan selesai, tidak bisa. Karena kalau kita pertama kali kita terbang, kita memakai peraturan VFR, Visual Flight Rules. Jadi kalau kita mau terbang itu, langit itu mesti cerah, tidak boleh ada awan sedikit pun. Kita mesti bisa ngelihat daratan. Makanya disebut Visual Flight Rules. Itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Kita sudah mau terbang, ternyata Amerika udah musim fall. Udah mau masuk musim dingin. Jadi awannya itu overcast, ketutupan semua. Jadinya kita tidak jadi terbang. Nah, itu kan mundur terus tuh. Singkat cerita, intinya adalah kehabisan uang. Jadi cuma sempat sampai private pilot license dan instrument rated. Jadi saya sudah boleh terbang sendiri, private pilot, dan juga instrument rating, artinya boleh terbang malam atau boleh terbang masuk awan tanpa melihat daratan dengan mengandalkan instrumen, gadget-gadget tersebut. Gitu. Cuman komersialnya belum dapat, komersial multi-engine-nya belum dapat. Oh. Gitu. Nah, terus kemudian kenapa tiba-tiba jadi banting setir ke dunia masak-memasak? Oke, jadi itu awal 98. Awal 98 itu udah mulai, ya ini udah mulai ngerti nih, ini bakal ada masalah nih. Keuangan dan juga pendidikan. Akhirnya mulai kerja-kerja ilegal dikit, part-time untuk nambah-nambah hidup. Sampai akhirnya di krisis ekonomi, 98 kan. Terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Ya udah, itu udah benar-benar bottom line gitu loh. Memang orang tua juga sudah waktu sebelum itu bantu-bantu kirim lah mungkin $100, $200 untuk biaya makan dan lain sebagainya. Tapi begitu terjadi krisis ekonomi, ya ibu saya telepon, kamu mau gimana nih katanya, kan sekolah udah nggak bisa, bayar apartemen atau apa itu udah nggak bisa. Jadi mau gimana, mau saya pinjam duit ke teman untuk biaya kamu beli tiket pulang one way ke Indonesia, atau kamu mau gimana? Terus saya mikir, wah kalau saya pulang ke Indonesia lagi, itu udah 98, sama aja kayak waktu itu. Cuman tamatan SMA, saya nggak punya modal apa-apa, bandel lagi nanti. Gitu. Intinya bukan mempermasalahkan tamatan SMA, tapi tidak punya skill set. Gitu loh. Skill set untuk bisa bekerja yang lebih gitu. Akhirnya saya bilang, udah nggak usah pusing, saya akan survive di Amerika sendiri. Ya udah, beliau menyetujui. Ya udah, saya sendiri dari situ. Mulailah hidup susah tuh. Satu apartemen, ghetto, bobrok itu kita berdelapan. Makan tuh masih waktu itu belum banyak bisa dapat pekerjaan karena udah ilegal kan. Oh ini kita, sama anak-anak Indonesia semua nih berdelapan? Ada beberapa anak Indonesia.
Terus kita tuh sampai ngorek-ngorek sampah gitu ya. Waduh, Nyari ini uncensored ya. Kenapa? Ini unsensor loh. Oh iya, nggak apa-apa. Benar, emang kenyataan. Gitu ya. Jadi di parkiran supermarket Iya. ya, H-E-B, Randall supermarket itu kita dekat-dekat tong sampah tuh biasanya ada yang suka buang-buang koin tuh loh, koin 1 penny, Iya, nickel, iya. 5 Oh iya, sen, iya, 10 iya. sen. Itu kita kumpulin. Ya. Hmm. Memang kita belum sempat sampai ngorek makanan di sampah. Oh, belum Tapi ya. kalau ada burger yang setengah lebih ya kita potek, kita makan. Aduh. Nah, tapi zaman itu kita masih ngerokok nih. Saya masih ngerokok. Jadi puntung-puntung yang panjang tuh ambil. Nah, sayangnya masih panjang. ya puntung orang kita ambilin gitu. Iya. Nah, jadi dengan uang sen-senan itu, kita mau makan itu, saya masih ingat sampai enek sekarang. Jadi di sana ada chain burger kayak McDonald's namanya Jack in the Box. Ya. Jack in the Box ini ada paket hematnya lah. Burger yang 99 sen. Namanya Jumbo Jack namanya. Itu 99 sen. Jadi sama tax jadi $1.07 tuh. $1.07. Jadi Itu kalau udah kita mewah banget tuh ya. Zaman itu udah mewah banget tuh ya. Jadi kalau kita mau makan, kita beli itu. Hmm. Makan siang itu, makan malam itu, ya udah gitu aja, bertahan hidup. Kalau bosan mungkin grill chicken sandwich sama 99 sen. Kan kalau air minum kan gratis dari keran. Oh iya. Ya. So ya sempat susah lah. Terus akhirnya kita sempat kerja ilegal yang buruh, labor banget, buruh gitu ya. Itu banyak lah. Yang dimana kita dibayar cash setengah daripada UMR. Mau nggak mau kita mesti ambil kan. Kalau nggak bisa dapat kerja, nggak bisa makan. Sampai suatu hari akhirnya ada teman yang kerja di restoran secara ilegal, bisa. Oh, ya. Akhirnya dikenalin, mulailah dari situ. Di restoran Jepang ya, kalau nggak salah? Betul, di restoran Jepang. Dan awal mulanya adalah menjadi waiter. Dua minggu pertama saya jadi waiter. Oh gitu, nggak langsung jadi si asistennya si master chef-nya? Enggak. Jadi waiter dulu 2 minggu. Ya. Setelah jadi waiter, kemudian? Jadi waiter, nah ini lagi nih. Jadi kan pas jadi waiter, kalau orang kan kita buka jam 11 misalnya. Kita seharusnya datang 9:30 misalnya. Itu orang lain tuh datang 9:30 lewat, terus belum rapi gitu kan seragam waiternya. Kalau saya sebelum 9:30 tuh udah rapi, udah siap. Begitu pintu dibuka, saya langsung ngerjain side dish tuh, nuangin soy sauce, bagi-bagi salad gitu. Jadi takut, karena rasa takut ya. Bersyukur biasanya kerja buruh di terik matahari, apalagi di Texas kan, buset, summer lumayan tuh. Sekarang dapat kerjaan yang di bawah atap, ada AC, lebih presentable, duitnya juga ya lebih lumayan. Jadi karena rasa takut jadi giat gitu loh. Nah, pas selesai jam makan siang tuh jam 2 ke jam 5 kan restoran agak sepi tuh. Kan itu sushi bar. Jadi banyak chef-chefnya itu yang motong-motong ikan, prepare buat dinner. Saya suka nanya, ini kenapa motong ikannya kok begini, kenapa nggak begitu? Loh, ini kenapa? Terus kenapa ini mesti digaremin, ikan yang lain nggak ini, gitu. Akhirnya setelah 2 minggu saya kerja di situ, kebetulan ada 2, kalau nggak salah 2 sushi chef yang berhenti, ya bagaimana gitu, saya lupa. Mereka kekurangan orang. Oh, oke. Akhirnya si Sushi Master itu tiba-tiba ngajak ngomong saya ke belakang. Gimana, kamu senang jadi waiter? Ya seneng sih, saya bilang. Ya habis mau gimana lagi. Terus, oh gimana kalau kamu saya train dari bawah, bayaran kecil, tapi dapat makan gini gitu. Waduh, saya pikir-pikir dulu ya gitu. Karena pendapatan waktu masih training lebih kecil daripada kita bekerja menjadi waiter setelah setiap hari dapat tip dan per bulannya lah secara average. Ini kan ibaratnya baru dapat
duit yang agak lumayan. Lumayan. Nih, 2 minggu nutupin yang kemarin sengsara. Sekarang mau berkurang lagi, waduh, gitu kan? Agak mikir. Saya bilang ya udah, saya pikirin ntar malam, besok saya kasih jawaban. Saya pikir, malamnya akhirnya ya saya mikir umur sih jujur. Kembali lagi pada saat itu umur 22 tahun. Memang jadi waiter tidak ada salahnya jadi pelayan. Apalagi di negara maju ya, di Amerika itu banyak yang disebut professional waiter. Mereka sampai umur 60 pun mereka menjadi waiter. Sebulan tuh bisa 8.000, 9.000 ya, hidupnya cuman kerja, nanti liburan, kerja, liburan. Mau liburannya ke luar negeri kemana? Banyak yang seperti itu, banyak gitu loh. Tapi akhirnya saya mikir, bisa nggak saya kayak gitu? Kayaknya nggak bisa deh, mendingan saya punya sebuah skill set gitu loh. Akhirnya saya jawab, ya saya mau. Ya mudah, mulai besoknya di training tuh. Dari pagi sampai malam, 6 hari seminggu, di train secara keras, mulai dari bawah, sampai kalau kita buat kesalahan yang sama 3 kali, itu hari liburnya dipotong, nggak dikasih libur. Ya lumayan keras lah, tapi mendidik gitu loh. Jadi Chef Juna itu belajar langsung dari sushi chefnya ya? Ya, di restoran Jepang ya? Ya, sushi chefnya. Oke, jadi kembali ke disiplin tersebut ya. Nah, jadi kan sudah mulai training, itu juga ngeri-ngeri sedep tuh. Jadi kita dikasih tugas nih, diajarin sama dia sekali. Terus kita disuruh buat langsung, dilihatin sama dia, kalau salah dikeplok. Terus yang ketiga tuh udah langsung disuruh buat, ditinggal. Nih, kerjain. Terus nanti dia lewat-lewat di belakang nih, ngelihat. Bener. Kalau sampai dipegang pundaknya, wah ini pasti salah nih, mati gue nih. Gitu kan. Ternyata karena di drive oleh rasa takut dan lain sebagainya, akhirnya ternyata saya jadi jago gitu loh. Sehingga cepat, ternyata jadi jago juga tidak membawa berkah. Tugasnya makin banyak yang baru, makin advance gitu. Waduh, jadi nggak ada, relax tuh nggak ada. Kita berpacu sendiri, abis ini gini, berpacu dan juga speed, kecepatan gitu terus-terusan. Perlu kreativiti nggak tuh? Perlu kreatif nggak tuh? Itu nanti. Oh, itu nanti. Ini masih tugas dasar nih, kayak kupas kentang, kupas udang, baru nanti mulai belajar roll sushi gitu loh. Nah, ternyata saya sanggup dan malah mereka senang dengan hasilnya. Akhirnya membuahkan hasil. Jadi Sushi Master saya bilang dengan ownernya, bagaimana kalau kita keep Juna? Gimana caranya? Jadi mereka mensponsori saya green card. Oh, oke. Permanent residency. Jadi di sini ya saya patut bangga ya, karena orang biasanya dapat green card antara menikah dengan citizen sana, menang loteri, ataupun buka bisnis yang jutaan dolar di sana. Tapi saya dapat karena employment. Saya mempunyai skill yang warga negara Amerika tidak punya, yaitu sushi chef. I see. Jadi kita melewati prosedur tuh, pura-pura pasang pura-pura pasang iklan di Houston Chronicle, koran kota tersebut, pasang iklan 3 hari, rekornya tidak ada yang daftar, ngelamar kerja, akhirnya yang ngelamar saya, gini-gitu, qualified, mereka langsung kita daftarin ke Texas Department of Labor. Mereka approve, akhirnya terus prosesnya itu sampai federal ya, United States. Itu perlu waktu 5 tahun sampai di approve. Jadi itu boleh dibilang win-win situation. Perusahaan beruntung punya saya, ya employee yang bagus lah kasarnya. Saya juga beruntung, saya mengabdi 5 tahun, nanti saya menjadi legal di Amerika. So akhirnya sampai ke titik tersebut, cukup bersyukur. Oke, jadi sampai 5 tahun ya, nggak terasa ya? Sampai 5 tahun, sampai lebih dari 5 tahun saya sama mereka. Jauh. Oh, oke. So teman-teman Indika, jadi sekarang udah
Udah tahu ceritanya gimana Chef Juna memulai karir masak-memasaknya ya. Kita lanjut lagi ngobrolin tentang touringnya. Kalau Aduh. dilihat dari ceritanya udah sampai ke Himalaya. Touring motornya itu gimana kepikiran sampai touring sejauh itu? Terus startnya dari mana tuh, Chef? Oke, jadi saya jelasin dikit ya. Ya, Himalaya itu mungkin banyak yang udah tahu, itu adalah pegunungan terpanjang di dunia. ya, Dia ada yang bilang melewati 5 negara, ada yang ya, bilang sampai 8 negara, tapi yang pasti sih 5 negara itu. Dia Nepal, ya, Bhutan, mm-mm, India bagian utara, ya, Tibet yang sekarang menjadi Cina, ya, dan juga bagian dari Pakistan. mhm, Nah, tentunya kita tahu Himalaya puncak tertingginya 8.800 meter itu adalah Mount Everest ya, yang masuk ke negara Nepal itu. ya, Akan tetapi Himalaya itu juga mempunyai jalur motorable road, jadi yang bisa dilalui dengan kendaraan bermotor. ya, Nah, puncak tertingginya di 5.400 kalau nggak salah ya. mhm, Itu adalah yang destination kita. Namanya mhm, Kardungla. Kardungla itu artinya puncak, Kardungla. Itu hmm, the highest motorable road in the world. Itu oke, adanya di Leh, Ladakh, India Utara. mhm, Nah, ya, saya diajak oleh beberapa teman yang memang seharusnya berangkat bareng tahun 2013. ya, Mereka sudah pernah berangkat di 2012 oleh grup lain dari Royal Enfield ya. Royal Enfield ya, Tapi dari dunia itu mereka ya, grup negara lain. ya, Saya kurang jelas ini beberapa orang Indonesia ini tiga apa empat orang Indonesia ini tiba-tiba bisa diundang ikutan itu. mhm, Saya lupa ceritanya. Akhirnya 2013 mereka mau jalan lagi dengan kita-kita. ya, 2013 saya sudah mau ikut, ternyata nggak bisa, kerjaan. Akhirnya kita berangkat 2014. Nah, 2014 itu, dan semenjak 2014, hingga tahun kemarin, kita pergi setiap tahun, setiap tahun. kecuali 2016. Oh, Jadi menjadi edik gitu loh. itu acara festival tahunannya di sana, di Enggak, kita aja Nepal atau berangkat. Enggak, kita berangkat aja aja? berangkat. Kita aja Oh, berangkat. oke. Jadi yang paling berkesan memang yang pertama, yang 2014. 11. Itu kita berangkat dari India bagian bawah, kota Hmm. Manali. Ya, jadi Hmm. kita terbang ke New Delhi, terus kita naik kereta dari Delhi itu 3 jam ke Chandigarh. Dari Chandigarh naik mobil, jalannya begini-begini, 8 jam, buset. Itu ke kota Manali. Ya. Baru dari kota Manali itu kita naik ke Kardungla. Motornya gimana tuh, Chef? Kita sewa. Sewa di sana ya? Sewa di sana. Karena Nah, yang bisa naik ke sana hanya, aduh ini nyebut brand nggak apa-apa ya, nggak hanya apa-apa. Royal Enfield. Oh, oke. Karena Motor lain nggak boleh atau nggak bisa? nggak kuat. Nggak kuat ya? Sistem pengapiannya setahu saya. Oh, oke. Dan juga itu medannya ya, terutama 2014. Ya. Medannya itu semua tanah, Mm-mm. kerikil, dan batu. Hmm. Nah, itu dari Manali Ya. kita ke Kardungla, itu kita total trip dari Indonesia itu 18 hari, Ya. 14 hari di atas motor. 14 hari di atas motor. Dan itu bisa dibayangkan, suhu malam bisa sampai -5. Ya, ya. Kita tidur di tenda. Mhm. Atau kalau kotanya bagusan dikit, kamar bobrok deh. Ya. Jadi ini bukan setengah, ini memang adventure banget sih. Ya. Setiap hari kita bangun jam 5 itu menggigil dingin hanya untuk kehabisan napas lagi, ngelihat batu lagi. Tiap hari itu jadi kayak mental itu ditempa gitu. Kayak orang bikin pedang pandai besi gitu loh. Dipanasin, dicelupin air dingin, ditempa lagi, panasin tiap hari itu.
Tiap hari itu kita sampai terbentuk ya. Aduh gitu. Dan ya seru sih kalau menurut saya, bagi yang suka adventure seru. Ya terbukti kita sekarang setiap tahun berangkat, kecuali 2016 waktu itu ada halangan apa gitu. Jadi nggak ada yang berangkat. Sama ya tahun ini COVID. Nah, waktu Gitu. berangkat menuju ke sana, itu kan pasti udaranya dingin banget kan. Ya, Jadi peralatan baju, sepatu dingin dan lain-lain itu juga ikut bersama di motor atau udah ada porter yang jalan duluan atau gimana tuh, Chef? Oke. Kita ada mobil kayak Jeep gitu yang memang ngikutin kita dari belakang. Oh, Jadi, oke. jadi di sana kita tetap bayar guide harus. Ya, karena kan dia yang tahu jalan, gila gurun pasir kayak gitu, gurun batu gitu, kalau kita salah jalan hilang udah itu. Hilang. Jadi memang ada road captain-nya. Kita udah punya kenalan dan langganan, selalu jalan sama mereka. Memang terus ada mobil bak gitu yang kuat ngikutin kita, cuman jalannya itu sempit banget dan langsung jurang ya. Jadi saya juga suka bingung tuh kalau ada pas-pasan seperti ini mobil sama mobil, meskipun boleh dibilang 3 jam sekali belum tentu ada pas-pasan mobil sih. Cuman memang ada mobil untuk membawa barang kita, tapi ya kita harus tahu diri ya, bawanya kayak saya kan bawa backpack yang untuk backpackan gitu, jadi tas-tas yang rough gitu loh, jangan bawa koper, nanti bawa kopernya koper yang takut lecet, ya nggak mati lah ke tempat kayak gitu. Percuma bawa juga, koper yang ada rodanya ya. Nah, itu bawa kulkas. Jalanannya nggak rata juga. Terus di motor juga kita bawa dry bag. Jadi dry bag itu kita ikat di motor untuk bawa minum, jas hujan, snack, gitu-gitu ya. Iya. Makanan-makanan ringan sih penting ya sepanjang jalan ya pastinya. Betul. Buat cemil-cemil. Nah, kedepannya Chef Juna ada rencana apa nih yang bisa di-share ke teman-teman Indika FM? Rencana touring atau program yang mau dijalanin dengan motor dengan motorannya, dengan teman-teman? Kalau motoran yang ke Himalaya itu kan kita memang ada 3 orang yang selalu berangkat bareng. Mungkin salah satunya sahabat Indika juga tahu ya, Chris Salam. Chris Salam itu ya itu teman baik saya, dan kita memang partner untuk berangkat ke Himalaya. Nah, ke Himalaya ini memang jalurnya beda-beda gitu loh. Jadi kayak kemarin kita lewat Tibet. Kita lewat Bhutan. Ya. 2018 itu kita ke Tibet. Himalaya terus Tibet. Jadi kita jalurnya juga beda-beda gitu loh. Yang belum itu bahkan kita sudah ke Kashmir, yang lewat Kashmir yang masih sengketa tuh mereka. Pakistan. Bukan, Kashmir, daerah Kashmir. Jadi dia perbatasan dengan Pakistan. Jadi musuhnya India ada 2. Pakistannya sendiri ribut, dan juga Kashmirnya sendiri mau merdeka terus. Jadi kita sempat tuh dijaga tentara 2 hari sebelum kita berangkat, 1 mobil ada yang diberondong meninggal lah, apa segala macam. Wah, ribet lah. Tahun ini tadinya kita mau Himalaya yang bagian Pakistan, biar klop gitu loh. Jadi 5 negara utama yang terbentangi pegunungan Himalaya kita udah lewatin semua. Ternyata COVID kan. Jadi semoga tahun depan lah bisa. Itu rencana kita tuh. Sama Salam, sama ada 1 Bang Riza namanya. Kita selalu berangkat bertiga. Sejak 2014 selalu ya, setiap tahun. Selalu. Berempat sama anaknya Bang Riza, 1 lagi namanya Gilang. Kita berempat tuh selalu tim utama. Nanti ada sekitar 12 atau 11 teman-teman kita yang beda-beda yang ikut gitu. Nah, selain tapi kalau saya sendiri sebenarnya pengen ada, ini kayaknya orang Indonesia belum pernah ada yang ikut nih. Kemarin saya sudah correspondence dengan orangnya asli sana. Jadi di Mongolia. Di Mongolia itu sebenarnya saya dikasih tahu sama teman saya orang Indonesia juga, cuman nggak tahu kenapa dia nggak jadi berangkat. Saya yang udah dikasih tahu jadi lebih semangat dan tergiur gitu loh. Jadi ini benar-benar ridingnya sih memang cuma 6 hari. Cuman ridingnya itu dengan sidecar, roda 3. Sespan. Jadi
ada sespannya. Oh. Karena kita riding di es. Oh, seru banget Jadi tuh. itu riding di sungai yang beku. Beku. Jadi nggak mungkin roda dua. Ya. Jangan gimana. Iya. Nah, Iya, itu iya. dan itu hanya di bulan Maret mereka berangkat dan hanya 6 motor, berarti 12 orang. Jadi dulu-duluan tuh. Dan itu dinginnya luar biasa. Saya udah pelajari semua, saya sudah koresponden juga dengan dia. Dan ya kita ketemu suku nomadnya Mongol yang asli. Yeah. Yang memang dia naik reindeer yang muter-muter doang, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, tapi hidupnya dengan reindeer itu. Yeah. Yang tebal itu. Nah, kita nanti kemah sama dia juga. Cuman itu beneran salju dan salju dan salju dan salju itu. Ridingnya juga di es. Dan peralatan yang udah dikasih sama si orang korespondennya itu juga memang sudah saya pelajari. Itu barang-barangnya nggak ada yang dijual di sini. Itu barang es semua. Dan kita memang harus punya kalau nggak mau mati gitu. Iya, betul, betul. Nah, dan there's no shower. Ya. 10 hari kita nggak akan shower. No way. Kalau nggak kita ikutan beku dong. Gila itu. Jadi teman-teman Indika yang mau ikutan mungkin sama Chef Juna untuk touringnya, either ke Himalaya atau ke Mongolia, bisa kontak ya. Bisa kontak langsung ke Chef Juna ya, atau kontak ke Indika FM via WhatsApp, atau komen di Instagram @indika9160fm. Chef Juna, nggak terasa nih, kita udah 1 jam lebih ngobrol-ngobrol tentang motorannya dan juga kulinernya. Terakhir, buat teman-teman Indika FM, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan khususnya buat pencinta otomotif? Dari saya? Iya, dari Chef Juna buat teman-teman Indika. Nggak ada sih, paling apa ya? Nggak ada lah. Saya yakin yang naik motor, yang suka motoran, saya yakin mereka semuanya juga sudah dewasa ya, sudah mengerti tanggung jawabnya terhadap diri sendiri juga lingkungan atau saat kita berkendara, paling itu aja. Disadarin aja. Terus helm, kalau saya sih helm ya. Ya kecuali kalau misalnya kita lagi di Pangandaran terus cuma muter-muter daerah Pangandaran doang ke warung, ya mungkin masih oke gitu, tidak pakai helm. Tapi kalau sudah ke jalan raya, meskipun depan komplek, tapi sudah jalan raya, itu jujur aja dari pengalaman touring saya bertahun-tahun tuh saya ngelihat kepala pecah tuh udah banyak banget. Waduh, serem ya. Ya, jadi memang helm itu meskipun kesenggol dikit, jatuhnya padahal pelan, taunya kepalanya yang kena, itu helm tuh penting banget sih. Jadi peralatan berkendara motor itu harus lengkap ya, komplit ya. Helm lah, terutama helm. Helm, sarung tangan. Saya juga nggak mau munafik. Saya pakai riding gear lengkap gitu. Saya paling jarang pakai riding gear, kecuali di Himalaya gitu. Saya pakai riding gear. Tapi di sini memang saya yang penting sepatu, boots gitu. Saya nggak mau munafik gitu. Bilang pakailah riding gear. Saya sendiri nggak pakai. Gitu. Tapi kalau helm itu kan, sama sepatu yang proper, terutama kalau touring, oke lah, harus lah. Oke, siap. Terima kasih banyak, Chef Juna. Mudah-mudahan tadi ngobrol-ngobrolnya dan juga pesan-pesannya buat semua pencinta otomotif di Indika FM bermanfaat. Amin.